ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah, kita masih membahas hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, apa-apa yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz, man sana'a amran ala ghairi amrina fahuwa raddun. Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Hadis ini ya menunjukkan bahwa ibadah ya harus menunggu perintah. Karena pada asalnya ibadah itu apa? Tidak boleh. Pada asalnya ibadah itu apa? Tidak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Berbeda dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Mubah. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Kenapa ibadah itu pada asalnya tidak boleh, Pak? Karena pertama, karena ibadah itu adalah hak siapa? Hak Allah, bukan hak kita. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Bukan sesuai dengan selera kita. Dan yang Allah cintai dan ridhai itu yang disampaikan kepada Rasulnya ya alaihi salatu wassalam. Maka dari itu tidak boleh kita melakukan sebuah ibadah kalau tidak ada perintahnya. Yang kedua, kenapa ibadah itu pada asalnya tidak boleh? Karena ibadah itu beban. Sedangkan manusia pada asalnya tidak diberikan beban. Iya. Maka kewajiban seseorang siapapun yang mau melakukan sebuah ibadah wajib mendatangkan dalilnya. Dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Iya. Dan kita sempat masuk menyebutkan tentang kaidah-kaidah mengenal bid'ah. Di mana telah kita sebutkan kaidah yang pertama, bahwa setiap ibadah yang berdasarkan hadis palsu, maka itu adalah ibadah yang bid'ah. Kenapa demikian? Karena hadis palsu itu hakikatnya bukan hadis, Pak. Itu dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW sabda, ya kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Itu kaidah yang pertama, ya. Kaidah yang kedua sudah kita sebutkan kemarin. Apa itu? Yaitu kullu ibadah tastanidu ila ra'yil mujarrad
wal hawa fahiya bid'ah. Setiap ibadah yang hanya berdasarkan pendapat, tidak berdasarkan dalil, atau hawa nafsu, maka ia termasuk bid'ah. Faqauli ba'dil ulama awil ubbad aw adat ba'dil bilad aw ba'dil hikayat wal manamat. Contoh misalnya ibadah yang hanya berdasarkan pendapat ulama tanpa ada dalilnya. Atau hanya berdasarkan mimpi, Pak. Mimpi seorang wali misalnya. Di mana mimpi dalam Islam dalil bukan, Pak? Bukan. Dalil itu Al-Quran, hadis yang sahih, ijma' ulama, ya. Demikian pula qiyas, dan dalil-dalil yang lainnya yang disebutkan dalam kitab usul fikih. Adapun pendapat ulama bukan dalil. Ulama tidak berhak untuk membuat syariat. Yang berhak membuat syariat hanya Allah saja. Bahkan Rasul saja tidak berani membuat syariat, Pak. Rasulullah SAW berapa banyak ditanya dan Rasulullah SAW diam dan tidak menjawab. Sampai datang wahyu dari Allah. Itu menunjukkan Rasulullah sendiri tidak berani membuat syariat. Kalau Rasul aja nggak berani membuat syariat, apalagi yang di bawah Rasul. Maka dari itu, ya, ingat pendapat ulama bukan dalil. Kapan pendapat ulama boleh diamalkan? Kalau berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih atau ijma' ulama. Adapun sebatas pendapat tanpa ada dalilnya, maka ini bukan dalil. Ya. Apalagi yang berdasarkan hanya sebatas mimpi, Pak. Ya. Ada orang ibadah hanya berdasarkan mimpi misalnya. Saya bermimpi bertemu Rasul. Kemudian dalam mimpi tersebut Rasulullah menyuruh saya melakukan ibadah ini dan itu. Kita katakan, akhi, mimpi bukan dalil. Adapun perkataan kamu, tapi kan saya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Maka kita katakan, ya, pertama, tolong sifatkan bagaimana bentuk fisiknya yang kamu lihat pada mimpimu tersebut. Karena yang menjadi hujah adalah yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya ketika Rasulullah masih hidup. Bukankah di akhir hayat Rasulullah dan Rasulullah masih hidup, Islam sudah sempurna? Ya tidak? Iya. Allah turunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Agamamu. Kapan itu turun? Di Haji Wada, ketika Rasulullah telah masih hidup, belum wafat. Maka dari itu, akhi, mimpi bukan dalil. Ya. Maka ibadah yang hanya berdasarkan kepada mimpi atau pendapat atau hawa nafsu, maka ini termasuk bid'ah. Contoh, ada orang yang dzikirnya cuma sebatas Allah, 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 Allah. Ini nggak ada dalilnya, nggak ada. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita berzikir seperti itu. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Yang Rasulullah ajarkan adalah zikir yang berbentuk kalimat sempurna, Pak. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah. Adapun berzikir hanya sebatas Allah, 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 Allah. Kita katakan, mana pernah Rasulullah mengajarkan umatnya begitu. Lagian itu bukan kalimat sempurna, Pak. Coba kalau sebut Allah, Allah. Maksudnya apa? Allah itu. Kalau antum aja dipanggil namanya. Nama antum siapa namanya? Junaid. Apaan? Junaid.
Ini pujian bukan, Pak? Bukan. Demikian pula orang yang hanya sebatas berzikir Allah, Allah, Allah. Itu bukan pujian, Pak. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir seperti itu. Dari mana muasal zikir dengan Allah, Allah saja? Ya, berasal dari kalangan sufi. Ya. Akal Islam. Nah, ini kemudian kaidah yang ketiga, idza taraka Rasulullah SAW fi'la ibadati minal ibadat ma'a kauni mujibiha wa sababiha al-muqtadi laha qa'iman thabitan wal mani' minha muntafiyan fa inna fi'laha bid'ah. Apabila Rasulullah SAW meninggalkan suatu ibadah, apabila Rasulullah SAW meninggalkan sebuah ibadah, padahal sebabnya atau pendorongnya ada di zaman Rasulullah, dan penghalangnya pun tidak ada, maka melakukannya termasuk bid'ah. Saya ulangi ya. Apabila Rasulullah SAW meninggalkan sebuah ibadah, padahal pendorongnya atau sebabnya itu ada di zaman Rasulullah, dan penghalangnya tidak ada, maka melakukan perbuatan tersebut termasuk apa? Bid'ah. Sebuah contohnya apa, Pak? Contohnya Nabi SAW tidak adzan dan tidak iqamah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula Rasulullah SAW tidak menyuruh Bilal adzan dan iqamah ketika sholat gerhana. Sholat apa? Gerhana. Ya. Sedangkan pendorong untuk adzan dan iqamah ada tidak? Ada. Supaya orang kumpul. Yang kedua, penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Rasulullah mampu melakukan. Rasulullah mampu menyuruh Bilal untuk adzan. Tapi Nabi tetap tidak memerintahkan. Maka itu menunjukkan perbuatan tersebut bid'ah. Memang tidak disyariatkan. Beda kalau Rasulullah tinggalkan karena belum ada pendorongnya. Ya. Rasulullah SAW tinggalkan karena belum ada sebabnya di zaman Rasulullah. Contoh apa? Hah? Contoh, di zaman Rasulullah SAW nggak ada yang namanya ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, nggak ada. Kenapa di zaman Rasulullah nggak ada ilmu nahu sorof, Pak? Karena belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya. Para sahabat rata-rata fasih bahasa Arabnya. Ya. Ketika Rasulullah telah meninggal, dan di zaman Ali bin Abi Thalib banyak orang yang masuk Islam tidak paham bahasa Arab. Akibatnya banyak bersalahan ketika membaca Al-Quran dan hadis. Yang berakibat fatal. Apa? Bisa merusak makna-makna Al-Quran dan hadis. Berarti pendorongnya muncul di zaman Ali. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tata bahasa Arab. Apakah itu termasuk bid'ah? Tidak. Loh, bukankah nggak ada di zaman Nabi? Iya, karena memang di zaman Nabi belum ada apa? Pendorongnya, belum ada penyebabnya. Nah, ketika pendorong itu telah ada dan maslahatnya besar, di mana kalau ditinggalkan akan bisa menimbulkan mudarat, maka ini disebut oleh para ulama dengan sebutan maslahat mursalah. Tidak termasuk kategori bid'ah, tidak. Iya. Kalaupun disebut bid'ah, itu hanya bid'ah secara bahasa saja.
Demikian pula Pak, apabila Nabi SAW meninggalkan suatu ibadah karena ada penghalangnya. Karena ada apa? Penghalangnya. Contoh, Nabi SAW meninggalkan sholat tarawih berjamaah tiap malam bulan Ramadan. Beliau hanya melakukan tiga malam saja. Kemudian Rasulullah tinggalkan. Kenapa Rasulullah SAW tinggalkan? Karena takut diwajibkan. Berarti ada penghalangnya tidak? Ada. Ketika di zaman Umar bin Khattab, penghalangnya sudah hilang. Dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Karena wahyu sudah putus. Maka Umar menyuruh untuk kembali menghidupkan sholat tarawih berjamaah setiap malam. Lalu Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Maksudnya bid'ah secara bahasa. Bukan bid'ah secara istilah. Ya, kenapa? Karena sholat tarawih pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi 3 malam. Kenapa Rasulullah tidak lakukan terus? Karena ada apa? Ada apa tadi Pak? Ada penghalangnya. Ya. Nah, kalau ternyata ibadah itu Rasulullah tidak lakukan, padahal pendorongnya ada di zaman Rasulullah. Penghalangnya pun tidak ada, maka itu menunjukkan bahwa ibadah itu memang tidak disyariatkan. Tidak apa? Disyariatkan. Contohnya tadi Pak, adzan dan iqamah untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula adzan dan iqamah untuk apa? Sholat gerhana. Rasulullah tidak lakukan, padahal pendorongnya ada. Penghalangnya juga nggak ada. Berarti itu memang tidak disyariatkan. Maka sekarang di zaman sekarang kalau misalnya ada orang yang bikin adzan dan iqamah untuk Idul Fitri dan Idul Adha, kita katakan ini bid'ah. Ya. Paham insyaallah? Syarat kaidah yang keempat. Kullu ibadatin minal ibadati taraka fi'laha as-salafus salih minas sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim. Au taraka naqlaha au tadwinaha fi kutubihim au ta'arruda laha fi majalisihim fa innaha takunu bid'ah bisyarti an yakuna al-muqtadi li fi'li hadhihi al-ibadah qa'iman wal mani' minhu muntafiya. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh salafus saleh. Siapa salafus saleh? Itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak pula dinukil oleh mereka. Tidak pula dicatat dalam kitab-kitab mereka. Tidak pula dibahas dalam majelis mereka. Padahal pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada. Maka perbuatan itu bid'ah. Saya ulangi, setiap ibadah yang ditinggalkan oleh salafus saleh. Siapa salafus saleh? Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Dan mereka juga tidak pernah menukilnya. Tidak pula mencatat dalam kitab mereka. Tidak pula membahas dalam majelis mereka. Padahal pendorongnya ada. Dan penghalangnya pun tidak ada, maka ini apa? Bid'ah. Ya. Contoh misalnya yang disebutkan oleh Imam Al-Izz bin Abdissalam tentang salat raghaib. Apa sih salat raghaib, Pak? Pernah dengar nggak salat raghaib? Salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Kalau di Indonesia kurang masyhur. Tapi kalau di Mesir masyhur, Pak. Ya, kalau masuk bulan Rajab, malam Jumat pertama
mereka sholat sampai 1000 rakaat. Ya. Ada hadisnya, ada, tapi palsu. Kata Al-Iz bin Abi Salam, wa mimma yadullu ala ibtida'i hadhihi shalah anal ulama alladzina hum a'lamud din wa a'immatul muslimin minas sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ghairihim mimman dawwana al-kutuba fi syariah ma'a syiddati hirsihim ala ta'limin nas ya al-fara'id was sunan lam yanqul an ahadin minhum annahu dzakara hadhihi shalah wala dawwanaha fi kitabih wala ta'arrada laha fi majalisihi. Kata beliau, di antara perkara yang menunjukkan akan kebid'ahan salat raghaib, bahwasanya para ulama ya dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama setelah mereka yang mencatat ya dalam kitab-kitab syariat, padahal mereka sangat semangat sekali terhadap ilmu dan mengajarkan manusia kebaikan, ternyata tidak ada satupun mereka yang menukilnya. Tidak pula mereka mencatat dalam kitab mereka. Tidak pula mereka membahas dalam majelis mereka. Iya. Sehingga kata beliau itu menunjukkan perbuatan sholat tadi termasuk bid'ah. Iya. Kan ada orang mengatakan, loh sholat kan bagus. Kita katakan betul sholat bagus. Tapi jangan bikin-bikin sholat sendiri. Apakah ada Rasulullah SAW menganjurkan setiap malam Jumat pertama bulan Rajab untuk sholat 1000 rakaat? Tidak ada, Pak. Ya. Contoh lagi, Syekhul Islam Taimiyah berbicara tentang Maulid Nabi, merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Kata beliau, فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي لَهُ وَعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْهُ. Perbuatan ini, yaitu merayakan Maulid Nabi, ya, tidak pernah dilakukan oleh salaf. Siapa yang dimaksud dengan salaf? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut. Padahal pendorongnya ada dan penghalangnya pun tidak ada. Walau kana hadza khairan mahdhan aw rajihan lakana salafu ahaqqa bihi minna. Kalaulah ini kebaikan yang murni atau maslahatnya lebih besar, tentulah salafus soleh mereka yang pertama kali melakukannya. Mereka paling berhak melakukannya daripada kita. Fa'innahum kanu asyadda mahabbatan li Rasulillah SAW. Karena mereka orang yang paling mencintai siapa? Rasulullah SAW wa ta'ziman lahu minna. Mereka lebih mengagungkan Rasulullah daripada kita. Wahum alal khairi ahras. Dan mereka lebih semangat kepada kebaikan. Tapi ternyata mereka enggak melakukan. Siapa yang lebih tahu tentang kebaikan, mereka atau kita? Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah, kita atau mereka? Ya. Subhanallah ya ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa yakum. Ini ya kaidah yang harus kita pahami. Ya. Karena para sahabat tentunya Pak yang paling paham tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya Hudzaifah ibn Yaman berkata apa? Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang para sahabat tidak pernah melakukannya, jangan kalian lakukan. Ya. Kemudian kaidah yang keberapa sekarang? Yang kelima. Kullu ibadatin mukhalifatin liqa'id hadhi syari'ah wa maqasidiha fahiya bid'atun. Setiap ibadah yang bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat, setiap ibadah yang bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat dan maksud tujuannya, maka ibadah tersebut adalah apa? Bid'ah. Ya.
Contoh akal Islam di sini beliau memberikan contoh al-adhkar wal ad'iyah allati yaz'umu ahluha anna mabniya ala ilmil huruf. Sebagian orang membuat zikir-zikir sendiri, Pak. Ya. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Seperti sudah kita sebutkan tadi. Ada orang yang zikirnya hanya sebatas dengan Allah, 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 Allah. Atau hu, hu. Orang sufi itu begitu, Pak. Jadi kalau la ilaha illallah katanya itu masih tingkatan rendahan. Nanti kalau udah naik Allah, 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 Allah. Lebih tinggi lagi huwa. Kita katakan ya akhi, apa seperti itu agama mengajarkan? Tidak. Ya. Yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah kalimat tauhid. Kalimat-kalimat yang mempunyai makna. Sementara itu semua adalah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang keenam, kullu taqarrubin ila Allah bi fi'li syai'in minal 'adati awil mu'amalat min wajhin lam ya'tabirhu syari' fahuwa bid'ah. Setiap ibadah taqarrub kepada Allah dengan cara melakukan perbuatan yang mubah. Dan syariat pun juga tidak menganggapnya sebagai ibadah. Maka ini bisa jadi bid'ah. Setiap ibadah sebagai taqarrub kepada Allah dengan cara melakukan perbuatan yang mubah. Di mana syariat pun tidak menganggapnya sebagai ibadah. Contoh, Pak. Memakai kain wol. Mubah tidak, Pak? Mubah, boleh, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang beribadah kepada Allah dengan cara memakai kain wol. Dengan keyakinan bahwa memakai kain wol ini keutamaan ibadah, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal syariat kita tidak pernah menganggap itu ibadah. Iya. Ini seperti halnya orang-orang sufi. Di mana orang sufi punya keyakinan bahwa memakai kain wol itu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW terkadang pakai kain wol, terkadang pakai katun, terkadang pakai yang lain. Dan tidak pernah Rasulullah SAW menganjurkan umatnya hendaklah kalian pakai baju yang terbuat dari kain wol misalnya. Iya. Nah, ini akal Islam. Contoh misalnya ya akal Islam, kalau ada orang yang beribadah kepada Allah dengan cara apa? Nggak mau bicara. Nggak mau apa? Bicara. Masalah kita nggak bicara, diem, boleh nggak, Pak? Boleh aja, orang mau bicara, nggak bicara, boleh-boleh saja. Pada asalnya hukumnya apa? Mubah saja. Tapi kemudian dia mau beribadah dengan cara apa? Nggak mau bicara. Saya mau taqarrub kepada Allah dengan cara diam. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seseorang yang ia bernadar untuk puasa sambil menjemur di bawah terik matahari dan tidak bicara. Maka Rasulullah SAW melarang dan bersabda, perintahkan dia untuk berteduh, berbicara, dan lanjutkan puasanya. Iya. Karena berjemur di bawah terik matahari mubah tidak, Pak? Mubah saja, silahkan. Orang mau diam bicara mubah saja. Masalahnya dia menjadikan itu sebagai apa? Ibadah. Padahal syariat kita tidak pernah menganggap ibadah itu dengan cara diam, nggak mau bicara, atau dengan cara berjemur di bawah terik matahari. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Perintahkan dia berteduh, disuruh dia bicara,
Adapun puasa karena itu memang disyariatkan, apa kata Rasulullah? Hendaklah ia lanjutkan apa? Puasanya. Iya. Kaidah yang ketujuh. Kullu taqarrubin ilallahi bi fi'li ma nuhiya anhu atau ma naha anhu subhanahu fa huwa bid'ah. Setiap ibadah, setiap taqarrub kepada Allah dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang jadi bid'ah. Setiap taqarrub kepada Allah, taqarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh, ada orang yang beribadah kepada Allah dengan cara apa, Pak? Pakai alat musik. Pakai alat apa? Musik. Ya, misalnya pakai musik tapi musiknya yang merdu, enak, ya. Lalu kemudian menamai dengan apa? Musik religi. Kata mereka di zaman sekarang kan banyak orang seperti itu, Pak. Selama tujuannya untuk zikir nggak masalah. Maka kita katakan, ya akhi, bagaimana kamu hendak beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Rasulullah jelas dalam hadis-hadis yang sahih mengharamkan alat musik. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang menganggap halal apa? Al-hira, zina, wal harir dan sutra, wal khamra dan arak, wal ma'azif dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah SAW menyandingkan dengan zina, apalagi sutra, apalagi arak, ya. Kemudian apa? Alat-alat musik. Dan seluruh ulama usul fikih sepakat, Pak, bahwa dalalatul iqtiran, ya, bahwasanya mempersandingkan seperti ini kalau bentuknya kata bukan kalimat, itu hukumnya sama. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu tidak bisa ibadah dengan cara pakai musik, nggak bisa. Iya. Walaupun misalnya antum mengatakan saya pakai musik tuh bisa nangis loh mas. Kita katakan ya akhi, Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 orang yang Allah naungi pada hari kiamat. Di antaranya orang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu nangis. Rasulullah tidak katakan zikirnya pakai musik, zikir sendirian nangis. Kenapa? Ya, itu menunjukkan rasa takut kepada Allah. Adapun kamu kalau pakai musik jadi nangis, biasanya nangisnya karena musiknya yang enak, Pak. Bukan karena zikirnya itu. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian. Maka tidak boleh beribadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya. Ada lagi misalnya beribadah kepada Allah dengan cara melihat wajah wanita yang cantik. Ketika ditanya kenapa, ini kan tadabur alam. Astagfirullahaladzim. Itu kan ciptaan Allah juga katanya. Kita katakan ya akhi, Allah mengharamkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kaidah yang keberapa? Ke-8. Kullu ibadatin waradat fi syar'i ala sifatin muqayyadah fataghyiru hadhihi sifah bid'ah. Setiap ibadah yang disebutkan oleh syariat dengan diikat oleh tata cara tertentu atau tempat dan waktu tertentu,
maka mengubah-ubahnya itu bisa jadi bid'ah. Setiap ibadah yang disebutkan oleh syariat dengan tata cara tertentu, ya, diikat dengan cara tertentu atau dengan tempat dan waktu tertentu, maka mengubah-ubahnya ini bisa jadi apa? Bid'ah. Iya. Contoh misalnya Pak, yang namanya cara sholat sudah ditentukan nggak Pak? Dimulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Sekarang kalau ada orang yang mengubah cara sholat, dibenarkan nggak? Saya mau sholatnya dimulai dari salam, diakhiri takbiratul ihram. Oh nggak bisa, nggak sah. Ya. Atau ada orang yang saya nggak punya duit mau haji, udahlah saya mau bikin Ka'bah sendiri, mau tawaf di situ. Kita katakan ini bukan cuma bid'ah Pak, musyrik ini. Kenapa? Karena ia tawaf. Karena tawaf itu ibadah. Iya. Atau misalnya ada orang yang mau berkorban, saya mau berkorban tapi nyembelih kuda. Kita katakan Anda sudah berbuat bid'ah Mas. Loh kok kenapa? Ya, kalau sapi itu kan ini kudanya harganya 1 miliar loh Mas. Kita katakan ya, akhi, Allah sudah menentukan binatang kurban itu cuma 3. Apa aja? Unta, sapi, kambing. Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW ya korbannya pakai kuda? Nggak ada. Ya. Nah, ini akal Islam. Nah, demikian pula ya ibadah yang sudah ditentukan secara tertib gitu Pak. Wudu dimulai dari mana? Cuci tangan, kumur-kumur, wajah. Ada orang mundur wudunya Pak. Ya, kaki dulu, baru kepala. Ya. Kita katakan ya akhi, Anda berbuat bid'ah dalam agama. Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Ya. Nah ini jadi ibadah yang sudah ditentukan caranya, ya, tempatnya, waktunya, jumlahnya, jangan diubah-ubah. Siapa yang mengubah-ubah itu semua maka ia telah berbuat bid'ah dalam agama. Ya. Kaidah yang keberapa? 9. Kullu ibadatin mutlaqah sabatat fi syar' bidalilin 'am fa inna taqida itlaq hadhihi al-ibadah bi zamanin aw makanin muayyan aw nahwihima bihaitsu yuhimu hadha at-taqid annahu maqsudun syar'an min ghairi an yadulla ad-dalil al-'am ala hadha at-taqid fa huwa bid'ah. Setiap ibadah yang bersifat mutlak, artinya tidak ditentukan caranya atau waktunya atau tempatnya atau jumlahnya, tidak ditentukan, Mbak. Ya. Lalu kemudian kita tentukan sendiri dengan keyakinan itu ada keutamaan. Tanpa dalil. Tanpa apa? Dalil. Maka penentuan seperti ini bisa masuk dalam kategori bid'ah. Contoh apa? Zikir. Zikir Allah perintahkan kita dengan cara apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 205 apa? Dan berzikirlah kepada Rabbmu dengan apa? Dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Lihat, Allah menyebutkan tentang cara zikir. Allah mengatakan apa? Berzikirlah dengan penuh tadarru, rasa takut dan suara yang tidak apa? Nah. Lalu ada orang bikin cara zikir sendiri, Pak.
dengan cara putar-putar kepala. Sebagian orang kan kalau berzikir la ilaha illallah. Pas Allah itu di sini nih Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya. Kita katakan ini ya akhi, Anda sudah membuat cara yang tidak pernah Rasulullah lakukan. Bagaimana Anda hendak menentukan sesuatu tanpa dalil? Mana dalilnya Rasulullah zikirnya kayak gitu Pak? Ada? Tidak ada. Atau misalnya ada orang zikir dengan cara kor, ada satu, suara dua. Kayak di gereja. Iya. Ini namanya menentukan cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, saudaraku sekalian. Ya. Atau misalnya antum mau mengkhususkan zikir di hari kelahiran. Saya mau khususkan zikir di hari kelahiran saya. Saya lahir setiap hari Selasa. Saya lahir di hari Selasa, berarti saya hari Selasa khusus zikir sebagai rasa syukur kepada Allah. Kita katakan, apa ada pernah Rasulullah lakukan itu? Apa ada para sahabat lakukan itu? Para tabi'in dan yang lainnya? Tidak ada. Ya. Nah, ini akhwat Islam, saudaraku seiman. Ya. Kaidah yang ke-10. Al-ghulu fil ibadah biziyadati fiha al-qadr al-masyru' wa tashaddud wa tanattu' fil ityan biha bid'atun. Berlebih-lebihan dalam ibadah dengan cara melakukan ibadah melebihi batasan syariat. Berlebih-lebihan dalam ibadah dengan cara melakukan ibadah melebihi batasan syariat. Maka ini bisa masuk dalam kategori apa? Bid'ah. Iya. Contoh Pak, melempar jumroh ketika haji. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa melempar jumroh itu hendaknya dengan hasa al-khadaf, segini nih. Batunya segini nih Pak. Kemudian ada orang ngambil batu segede gini Pak. Dengan keyakinan ngelempar siapa? Setan, biar mati sekalian setannya. Kalau cuma segini nggak kerasa setannya katanya. Lempar batu besar-besar, Allahu Akbar. Kita katakan bid'ah. Kenapa? Ini namanya gulu. Berlebihan. Melakukan melebihi kadar yang telah ditentukan oleh syariat kita. Iya. Ada Pak. Dulu itu. Bahkan subhanallah ada yang kebalikan Mbak. Ada yang melempar gak pakai batu. Allahu Akbar. Saya waktu kuliah di Madinah itu tahun 2000 terakhir saya haji. Ketika saya melempar, di sebelah saya itu ada nenek-nenek. Allahu Akbar. Saya lihat mana batunya. Saya tanya, Nek, kok nggak pakai batu? Dia bilang apa Pak? Kamu nggak bisa melihatnya Dek, katanya. Ini wali ke-10 ini. La haula wala quwata illa billah. Iya, yang ini kegedean segede gini. Ini nggak pakai batu. Yang satu gulu, yang satu apa? Meremehkan. Ini dua-duanya nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, ini jelas bid'ah. Dua-duanya perkara yang tidak sesuai dengan dalam syariat. Ya. Ikhwatul Islam. Nah ini dia ya sebagian daripada kaidah-kaidah dan banyak lagi sebetulnya kaidah-kaidahnya. Silahkan dirujuk buku yang berjudul Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, kaidah-kaidah mengenal bid'ah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Husain Al-Jizani. Sekarang kita lanjutkan hadisnya, masuk hadis yang ke-50.
An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat aynah wa ala sautuh washtadda ghadabuh ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain wa yaqrinu baina isbi'aihi as-sababah wal wusta wa yaqul amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah thumma yaqul ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berkhutbah, matanya memerah, suaranya tinggi, dan sangat terlihat kemarahannya. Seakan-akan beliau memberikan peringatan akan datangnya musuh. Ya, bahwasanya musuh akan datang di waktu pagi atau petang. Beliau bersabda dalam khutbahnya, di antara yang beliau sampaikan, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah sementara jarak dengan hari kiamat seperti ini. Rasulullah SAW menyandingkan jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, Rasulullah mengatakan jarakku dengan hari kiamat segini. Beliau juga mengatakan amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara yaitu yang diada-adakan. Lihat, Nabi mengatakan seburuk-buruk perkara itu apa? Yang diada-adakan dari agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Tsumma yaqul, kemudian beliau bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih layak diutamakan oleh setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahli. Siapa yang meninggal dan meninggalkan harta, maka hartanya untuk keluarganya sebagai warisan. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Dan siapa yang meninggal dunia dan ia meninggalkan hutang atau meninggalkan keluarga yang miskin, maka itu dikembalikan kepadaku dan akulah yang akan menanggung mereka. Iya. Dikeluarkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Di sini kita ambil faidah, akhi. Yang pertama, itu adab dalam khutbah Jumat. Bahwa dalam khutbah Jumat itu, Pak, dianjurkan khotib itu ya berapi-api ceramahnya, Pak. Makanya Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ini, beliau kalau khutbah Jumat matanya merah, suaranya tinggi, ya, dan marahnya sangat, subhanallah. Ini dia cara khutbah Jumatnya Rasulullah SAW. Adapun kalau khotib Jumatnya, aduh Pak, ya, khotibnya itu mendayu-dayu, ya, kebanyakan kita kalau udah ya, ngedengerin khutbah Jumat, rata-rata matanya itu Pak 5 watt Pak. Ya, kenapa? Ya itu khotibnya itu ya nggak seperti khutbahnya Rasulullah. Rasulullah SAW tuh enggak berapi-api beliau, keras beliau, ya.
suaranya tinggi. Ya. Tapi ini tidak wajib memang. Tapi sunnah. Demikian pula sunnah dalam khutbah Jumat apa Pak? Tidak panjang. Lebih panjang sholatnya dibandingkan apa? Khutbah. Zaman sekarang banyak Pak, khutib Jumat itu panjang khutbahnya sampai 1 jam terkadang. Sholatnya nggak sampai 5 menit. Padahal kata Rasulullah SAW, di antara tanda kefakihan seseorang adalah apa? Pendeknya khutbah dan panjangnya apa? Sholat. Iya. Faedah yang kedua, akhwat Islam, hadis ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa aku diutus oleh Allah dalam keadaan dengan hari kiamat itu seperti ini. Kalau Rasulullah diutus hari kiamat segini, gimana dengan kita loh Pak? Kita ini udah sangat dekat banget Pak. Kita lihat tanda-tanda hari kiamat, Masya Allah. Yang Rasulullah kabarkan dari tanda hari kiamat banyak sekali. Kita lihat. Bahkan mobil yang kita naiki setiap hari itu sudah termasuk tanda hari kiamat. Dekatnya pasar, antum di HP punya pasar tuh Pak, atau Tokopedia, ada ini itu, Masya Allah. Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat taqarubul aswaq, dekatnya pasar. Ya. Di antara tanda hari kiamat banyaknya pembunuhan. Ya. Banyaknya apa? Perzinahan. Banyaknya diminum arak dan dinamai dengan selain namanya. Kita lihat terjadi. Makanya subhanallah ya akhwal Islam, kita ini ya di akhir zaman ini hendaknya harus semakin banyak-banyak takarub kepada Allah. Ya. Faedah selanjutnya akhi, itu disunnahkan khatib Jumat mengucapkan kata-kata ini. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Ini Nabi ucapkan loh Pak ketika khutbah apa? Khutbah Jumat loh Pak. Bayangkan, setiap khutbah Jumat, Nabi mengucapkan ini. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin SAW. Pada zaman sekarang, Pak, khotib yang mengucapkan kata-kata ini disebut Wahabi. Iya. Iya, soalnya kata-katanya ini bikin merah pelaku bid'ah masalahnya. Nabi tegas mengatakan di situ apa? Seburuk-buruk perkara yang diada-adakan. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Gimana nggak merah pelaku bid'ah telinganya? Makanya mereka nggak suka. Makanya mereka nggak pernah antum melihat para pelaku bid'ah kalau khutbah Jumat baca ini. Pada Rasulullah mengucapkan ini di setiap khutbah Jumat. Tak pernah antum lihat. Yang membaca ini cuma mereka-mereka yang berpegang kepada sunnah aja. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka ucapan ini akhi seakan Nabi mengingatkan terus tentang bahaya bid'ah, Pak. Sampai Nabi ucapkan itu setiap khutbah Jumat. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Rasulullah. Seburuk-buruk perkara adalah apa? Yang diada-adakan. Masya Allah. Berapa banyak di zaman ini orang mengada-ngada ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena sudah masuk Isya dan pertanyaan setelah azan insyaallah. Wabillahi taufik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bagaimana hukum merutinkan sedekah Jumat? Boleh. Kenapa? Pertama, dilakukan oleh sebagian sahabat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, ada seorang wanita yang sengaja membuat makanan setiap Jumat. Setiap apa? Jumat. Sampai perawi hadis itu mengatakan, wa kunna natamannal jum'ah lidzalik. Kami sampai ngarepin Jumat itu gara-gara itu. Iya. Jadi mereka para sahabat setelah selesai Jumatan langsung pergi ke rumah si wanita tersebut. Lalu si wanita itu mengeluarkan makanan untuk mereka. Itu beliau lakukan setiap Jumat. Yang kedua, perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ketika menyebutkan keistimewaan hari Jumat. Beliau menyebutkan bahwa sedekah di hari itu pahalanya besar. Bahkan kata beliau, aku melihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah setiap kali mau pergi Jumat, beliau sedekah dulu.
Ya. Maka dari itu merutinkan sedekah Jumat bagus, Pak. Ya, kenapa? Karena dilakukan oleh sahabat dan dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Apalagi Jumat itu adalah merupakan hari yang agung dan mulia. Apakah termasuk sunnah berdoa di rakaat terakhir pada sholat maghrib sebelum ruku? Berdoa di rakaat terakhir pada sholat maghrib sebelum ruku. Mana dalilnya? Rasulullah SAW sebelum ruku di rakaat terakhir berdoa dulu. Ya. Tidak ada dalil yang sahih, Pak. Rasulullah SAW mengkhususkan doa saat itu. Yang Rasulullah anjurkan banyakin doa ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Demikian pula sebelum salam. Kalau itu ada hadisnya sahih. Adapun di rakaat terakhir dari sholat maghrib sebelum ruku, Rasulullah SAW merutinkan doa, ya, saya belum mendapatkan dalilnya sampai detik ini. Apakah sholat sunnah qobliyah setelah adzan pertama pada sholat Jum'ah itu bid'ah? Permasalahannya, Pak, di zaman Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, beliau itu ketika masuk masjid langsung naik mimbar. Lalu Bilal ada adzan. Setelah Bilal adzan, maka Rasulullah langsung khutbah. Makanya tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa para sahabat melakukan qobliyah apa? Jumat, tidak ada. Tidak pula Rasulullah menganjurkannya. Ya. Sebuah masjid di sekitar rumah masih merayakan Maulid Nabi. Apakah yang tinggal di sekitar masjid bisa terkena dosanya, Ustadz? Ya enggak lah, Pak. Kalau mereka, ya pertama misalnya tahu itu nggak boleh, tapi tidak punya kemampuan untuk apa? Mengingkarinya. Mungkin kalau dia mengingkari bakalan dicap Wahabi lah, disebut radikal, bahkan dimusuhi dan yang lainnya ya. Karena dia tidak mampu, akhirnya dia lebih memilih diam. Gimana lagi? Tapi kalau antum punya kemampuan untuk menyampaikan dengan hujah dan burhan, sampaikan dengan tulisan dan yang lainnya, bagus. Ya. Apakah memakai gamis mengikuti cara berjalan Rasulullah sampai memakan makanan yang menjadi kesukaan Rasulullah termasuk sunnah, Ustaz? Sudah pernah saya sampaikan, Pak, pada pertemuan kemarin, bahwa perbuatan Rasulullah SAW ada 6 keadaan. Ya, siapa yang masih ingat? Perbuatan Rasulullah SAW ada 6 keadaan. Yang pertama apa? Perbuatan Rasulullah SAW yang berhubungan dengan tabiat. Contoh masalah selera makan. Rasulullah SAW tidak suka makan daging dop. Tapi Rasulullah membiarkan sahabat memakan daging dop. Maka apakah seperti ini termasuk sunnah yang diikuti? Tidak perlu. Kenapa? Karena ini namanya perbuatan yang bersifat apa? Tabiat saja. Yang kedua, perbuatan Nabi yang bersifat adat istiadat setempat. Seperti cara berpakaian. Maka yang kata Syekh Utsaimin, yang seperti ini pun tidak disunahkan diikuti. Yang sunnah adalah mengikuti pakaian apa? Adat istiadat
masing-masing. Yang ketiga, sudah pernah saya sebutkan kemarin ya, perbuatan Nabi SAW yang sifatnya ibadah. Sifatnya apa? Ibadah. Namun tidak ada perintah. Maka ini hukumnya sunnah. Nah ini. Nah sekarang memakai gamis. Ini berhubungan dengan masalah apa? Adat istiadat. Cara berjalan. Hubungannya dengan apa? Tabiat. Iya. Rasulullah suka makan, misalnya Rasulullah SAW suka makan labu kecil itu yang kalau ya sejenis labu tapi kecil ya. Itu juga termasuk apa? Tabiat, kesukaan. Ya. Kalau kita misalnya melakukan itu boleh, nggak masalah, silakan saja. Tapi jangan dianggap itu sebagai sebuah apa? Ibadah. Kalau kita mengikuti itu karena sebagai cinta kita kepada Rasulullah, kita dapat pahala. Bolehkah jika menemui masalah khilaf, kita mengikuti pendapat ustadz yang diyakini luas keilmuannya? Kalau antum orang awam, na'am. Justru orang awam itu kewajiban mereka seperti itu. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Maka ketika antum ya dalam masalah khilaf bingung dan antum tidak pernah belajar usul fikih, kaidah fikih, tidak pula ilmu hadis, sehingga tidak mampu untuk memilih mana yang paling apa? Kuat. Maka kewajiban antum bertanya kepada seorang ustadz yang antum yakini keilmuannya luas. Antum bilang, ustadz maaf, dalam masalah ini yang rajih yang mana? Lalu sang ustadz mengatakan, saya berpendapat yang rajih ini. Maka antum amalkan. Iya. Berbeda dengan orang yang diberikan oleh Allah kemampuan, Pak. Maka kewajiban dia adalah untuk mencari mana yang paling apa? Kuat berdasarkan dalil-dalilnya. Apakah salat tasbih bid'ah? Ini masalah khilafiyah. Karena masalahnya apakah hadis tentang salat tasbih itu sahih atau dhaif? Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Karena banyaknya jalan. Sementara sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Bahkan Ibnu Jauzi menganggapnya palsu. Akan tetapi pendapat Ibnu Jauzi ini lemah. Hadis tersebut tidak sampai kepada derajat apa? Palsu. Nah, gara-gara perbedaan pendapat dalam menilai status hadis, terjadi perbedaan pendapat tentang hukum sholat tasbih. Yang mensahihkan mengatakan sunnah. Yang mendhaifkan mengatakan tidak sunnah. Maka dalam perkara seperti ini, Pak, tidak bisa kita saling memaksakan pendapat. Iya. Boleh, apakah mengucapkan hari raya dalam keadaan darurat diperbolehkan? Hari raya apa ini? Mungkin maksudnya hari raya non-muslim kali ya. Kemudian daruratnya seperti apa? Antum harus pahami dulu disebut darurat itu kapan. Darurat itu kalau membahayakan agama kita atau nyawa kita atau harta kita, itu darurat baru. Adapun antum misalnya ya hanya karena takut dicela itu darurat, bukan darurat namanya, Pak. Seluruh ulama sepakat, Pak, dari seluruh mazhab haram mengucapkan selamat hari raya agama lain. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Cuma zaman sekarang aja yang berusaha dikesankan bahwa seakan-akan ini masih berselempar, padahal tidak. Ya.
Siapapun yang membuka kitab-kitab madhab, tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu boleh. Ya, dan banyak ulama yang menukil bahwa ini ijma. Seperti Ibnu Qayyim, ya, demikian pula yang lainnya. Ikhwatal Islam. Apa hukum khitan bayi perempuan, wajib atau tidak? Ini juga masalah khilafiyah. Jumhur ulama mengatakan untuk wanita itu hukumnya sunnah saja, tapi sunnahnya muakkadah, bukan sunnah biasa. Sementara sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Wajib, dan itu yang dibela oleh Syekh Albani. Alasannya apa? Alasannya kata Syekh Albani karena dalil-dalil tentang khitan itu tidak membedakan antara laki-laki dan wanita. Maka dari itu kata beliau hukumnya wajib juga. Ini masalah khilafiyah ya. Yang salah itu melarang, Mbak. Yang salah itu melarang mengkhitan bayi wanita. Ini jelas menentang syariat namanya, Pak. Iya. Bagaimana hukumnya mendakwahkan agama Islam sesuai sunnah, apalagi fikih muamalah, tapi kita nggak punya solusi. Bukan nggak punya solusi kali mas, tapi belum menemukan. Solusi sebetulnya ada, cuman belum ketemu. Maka coba tanya kepada yang lebih alim. Karena kan tingkatan keilmuan seseorang itu bertingkat. Ada seorang ustadz yang bisa mengatakan ini haram. Tapi ketika ditanya solusinya apa? Bingung. Ada ustadz lain dengan keilmuan dia yang luas bisa memberikan solusi yang halal seperti ini. Iya. Maka kalau misalnya antum bertanya kepada seorang ustadz, ternyata ustadz itu tidak tahu solusinya apa, coba tanya ustadz lain yang lebih berilmu, yang lebih paham, kira-kira solusi yang terbaik seperti apa, ya, yang ternyata itu apa namanya sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, ya. Olahraga dengan backsound musik yang pelan. Gimana? Mau pelan kayak apa lagi keras sama aja mas. Yang musik ya musik haram. Tidak dibedakan mau pelan. Kalau pelan halal gitu ya. Kalau keras haram. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Apakah akikah boleh dilakukan di beda tempat? Sunnahnya di tempat dilahirkan anak itu. Iya. Sunnahnya begitu. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara tanda hari kiamat, istri ikut dagang dengan suami. Apakah berarti istri tidak boleh ikut dagang, Ustadz? Akhi, pada dasarnya pertama, wanita diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di mana? Di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Yang kedua, agama kita mewajibkan yang mencari nafkah itu laki, bukan wanita. Maka seorang suami tidak akan pernah ridho istrinya ikut bantu di pasar. Karena itu bukan tugas dia. Maka kalau suami malah ngambek sama istrinya gara-gara enggak ikut di pasar, ini suami dayuth. Ya, suami apa? Dayuth. Masa mau istrinya melayani laki-laki dan yang lainnya di pasar? Lah ya, suruh istrimu di rumah, udah mah kamu di rumah aja. Kewajiban nafkah itu saya. Itu baru suami yang paham syariat. Boleh istri
ya cari nafkah, keluar dagang kalau memang keadaan suaminya sudah tidak mungkin lagi bisa, seperti lumpuh atau sakit nggak mungkin sembuh atau udah tua bangka, ya udah nggak kuat lagi, akhirnya terpaksa karena si istri tidak ada lagi yang bisa memberi nafkah, terpaksa dia keluar rumah untuk cari nafkah. Ini namanya darurat. Namanya apa? Darurat. Ya, maka seperti itu boleh. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.